tulul amal wa karahiyatul maut, yaitu banyak berangan-angan dan benci dengan yang namanya kematian. Hampir semuanya kalau ditanya mati itu nggak ada yang mau. Ada yang mau di sini? Hah? Yang mau angkat tangan? Hah? Hampir semuanya apa? Karahiyatul maut, benci kematian. Tapi walaupun dibenci, ya tetap datang. Bukan berarti kalau dibenci nanti nggak ketemu, itu tidak. Beda kalau kita benci orang, kita bisa menghindar. Tapi kalau kematian, walaupun dibenci akan tetap datang. Oleh sebab itu, kita tidak berhenti-hentinya bersama-sama untuk terus saling mengingatkan agar memotivasi kita semuanya agar kita jangan terlena dan jangan sampai merasakan apa? Merasakan kehidupan yang dunia ini seakan-akan kita hidup di sini terus. Baik. Wastasyiru qurbal mauti. Jadi rasakan, kita harus bisa merasakan kalau kita itu dekat dengan kematian. Mati itu dekat. Sehingga apa? Saking dekatnya, itu orang yang mati itu sampai nggak tahu kalau dia mau mati. Dicek HP-nya juga nggak ada WA dari malaikat kan gitu kan. Nggak ada ceritanya mau mati malamnya di WA dulu kan, tidak. Saking dekatnya. Fa innahu kama fil hadisi aqrabu ghaibin yang yantathiruhu wa ma yudlil insanu la'allahu lam yakum min ajli ila syai'un yasbaik. Aqrabu ghaibin yantathir. Jadi kematian itu adalah apa ya? Sesuatu yang gaib, tidak kelihatan, yang paling dekat dengan kita, yang menunggu kita sementara kita tidak sadar. Jadi ibarat kata kita itu lagi diawasi itu. Jadi sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah idza jaa ajaluhum sa'atan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya kalau sudah datang yang namanya kematian, itu tidak akan bisa ditunda. Wa la yastaqdimun, dimajukan juga nggak bisa. Barangkali malam ini rajin-rajin gitu, ya Allah saya pengen mati malam ini, mau lagi di masjid, mau lagi di musola, ya nggak bisa. Pun juga sama, ketika datang kok belum siap, malaikat saya belum siap, pulang dulu saya mau siap-siap dulu, ya nggak bisa juga. Jadi nggak bisa ditolerans. Jadi nggak bisa dinegosiasi. Disebutkan Allah amrun gilatun la apalah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat disifati oleh Allah di dalam Al-Qur'an la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi nggak pernah bermaksiat atas apa yang Allah berikan. Tugasnya nyabut nyawa, ya nyabut nyawa terus. Nggak pernah nyabut-nyabut yang lainnya, itu nggak pernah. Jadi apa? Jadi selalu taat sesuai dengan perintah. Perintahnya hari Senin, ya hari Senin. Walaupun orang yang mau dicabut tadi minta meronta-ronta atau mungkin mengharap dengan sangatlah, jangan hari Senin, hari Selasa saja. Saya hari Senin ini belum siap, biar Selasa aja saya siap-siap, ya tidak bisa. Sehingga apa? Sehingga saking taatnya malaikat disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pokoknya setiap datang perintah itu yang dikerjakan oleh malaikat. Oleh sebab itu, maka kita harus merasa selalu dekat dengan kematian. Nah, kalau orang dekat dengan kematian, kata apa? Kalau sudah dekat dengan kematian, la'allahu lam yakun min ajli ila syai'un yasir. Jadi harus ngerasa seakan-akan hidup di dunia ini nggak lama. Kemarin ada yang Idul Adha itu nyate bareng. Sekarang udah nggak ada. Ada nggak? Ada. Kemarin makan bareng, hari ini sudah tidak ada. Nah itulah kematian. Wa huwa muqbilun ala dunyahu wa mu'ridun an akhiratihi. Sehingga apa, kalau sudah merasa sedemikian, maka mau enggak mau adalah dunia harus ditinggalkan dan kita menuju kepada alam akhirat. Nah, dunia yang sementara ini kita akan tinggalkan semuanya. Makanya apa? Dunia itu bukan tempat kehidupan, tapi di dunia ini adalah tempat untuk mati. Karena hidup hakiki bukan di dunia. Hidup kita hakiki adalah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Jadi akhirat itu lebih nikmat daripada dunia, kata Gusti Allah.
Saking nikmatnya, bagi orang yang ahli iman mungkin tahu ya, ketika ditanya apa? Ketika ditanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, kalau seandainya nyawamu dicabut malam ini, kira-kira mau ngapain? Ya saya nggak ngapa-ngapain. Loh kok nggak ngapa-ngapain? Karena semuanya sudah maksimal. Saya sholat dengan sebaik-baiknya sholat, saya puasa sebaik-baiknya puasa, saya sedekah sebaik-baik sedekah, saya ibadah sebaik-baik ibadah. Artinya tidak merubah sedikit pun dari pekerjaan-pekerjaan harianku karena setiap hari sudah maksimal. Nah, kalau kira-kira infonya tadi datang ke kita, kira-kira ada perubahan nggak untuk besok hari ini kira-kira? Yang datang di Majelis Al-Hikmah hari Kamis besok berangkat semuanya. Berangkat ke Mekah. Bukan berangkat. Artinya apa? Artinya pasti bingung kan? Malam udah nggak bisa tidur. Ya Allah, besok ini sudah dijemput nih kan gitu kan. Pasti pikirannya sudah kacau kan. Makan nggak enak ini semuanya kan gitu. Baik.